Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarani dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Sedangkan routing statik adalah metode pengaturan root jaringan secara manual oleh administrator jaringan. Pada router ini, jalur atau root menuju jaringan tujuan ditentukan dan dikonfigurasi secara tetap atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada jenis routing. Yang pertama ada routing statik, yaitu dikonfigurasi manual oleh administrator, cocok untuk jaringan kecil. Perintahnya IP root, network, mask, net, hop atau interface, tidak otomatis berubah jika topologi berubah. Yang kedua ada routing dinamis, yaitu router bertukar informasi otomatis menggunakan protokol routing, cocok untuk jaringan besar, dapat menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis. Selanjutnya ada keuntungan atau keunggulan routing dinamik. Routing dinamik memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringannya yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Adapun kerugian routing dinamik. Yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Yang kedua, ada beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Macam-macam protokol routing dinamik. Yang pertama IRP atau Routing Information Protocol merupakan protokol yang memberikan routing. Yang kedua ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System. Yang ketiga ada OSPF atau Open Source Platforms, adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan Cost Load Balancing. Dan yang kelima ada BGP, Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan root, pertukaran root. Selanjutnya, cara kerja routing dinamik. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, routing adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Secara khusus, Dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasi dan lebih efektif dalam memiliki route terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menentukan jaringan terluar. Selanjutnya ada routing statik. Cara kerja routing statik dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator, jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Seseorang administrator harus menggunakan perintah IP root secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Routing default. Default routing digunakan untuk meretupkan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, routing dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Digunakan untuk mengirim paket ke jaringan yang tidak ada di tabel routing. Selanjutnya ada troubleshooting routing. Gunakan perintah show running config melihat konfigurasi aktif, show IP root melihat tabel routing, ping dan track route menguji koneksi antar router. Selanjutnya ada autonomous system atau AS. AS
adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. Selanjutnya ada tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Selanjutnya ada proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung. Tentang informasi yang mereka miliki, masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Selanjutnya ada algoritma routing. Yang pertama, distance vector. Router belajar dari tetangga terdekat, contohnya RIP dan IGRP. Kelemahannya, konvergensi lambat. Yang kedua, link state. Router tahu seluruh topologi jaringan menggunakan LSA, link state advertisement, contohnya OSPF dan ISIS. Kelemahannya, konvergensi cepat dan akurat. Kesimpulannya, yang pertama, routing menentukan jalur pengiriman data. Yang kedua, terdapat routing statis, dinamis, dan default. Yang ketiga, routing protokol membangun tabel routing secara otomatis. Yang keempat, algoritma utama, distance vector, dan link state. Yang kelima, yang terakhir ada AS membagi jaringan global menjadi area yang lebih kecil dan teratur. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.